semangat buat teman-teman. Lanjut. Nah, saya sedikit sharing riset disertasi saya. Apa sih yang membentuk citra institusi? Ternyata ada 3 variabel yang saya pilih, saya pelajari untuk membentuk. Pertama, inovasi pelayanan. Apa sih inovasi yang Anda bikin? Anda bikin Pak inovasi buat memudahkan para warung-warung makan tadi. Bikin inovasi yang menarik Pak. Dan Anda harus memiliki yang paling sederhana, nggak harus bayar mahal-mahal iklan di koran, di media, itu biayanya mahal sekali. Anda kuatkan medsos Anda. Sekarang ini semua orang, semua netizen bisa, bahkan ada netizen yang lebih tinggi hitsnya dibandingkan ya, itu para influencer itu sekali dia ngomong itu ada ratusan ribu orang yang melihat. Ada ratusan ribu orang yang melihat. Jadi Anda harus punya program humas yang memadai. Sederhana saja, gunakan secara aktif media, saluran media sosial Anda. Website Anda diaktifkan. Instagram Anda diaktifkan. TikTok Anda diaktifkan. Isinya apa? Kepuasan pengguna. Karena dari 3 variabel ini ternyata faktor besar bentuk citra hasil riset adalah kepuasan pengguna. Memang semua berkorelasi. Masih berkorelasi terhadap citra. Humas berkorelasi terhadap citra. Inovasi berkorelasi terhadap kepuasan. Humas berkorelasi terhadap terbesar pembentuk citra adalah kepuasan pengguna. Artinya apa? Apabila ada kepuasan pengguna, pelaku usaha yang sudah Anda dampingi bersertifikat halal, Anda angkat di medsos Anda. Banyak kan pasti para pelaku usaha yang kecil-kecil yang sudah bantu. Ya kan? Lanjut. Lanjut Mas. Lanjut, ini tadi perasaan saya tadi. Ini semua saya share. Nah, apa itu citra? Dari puluhan ratusan definisi, saya mengambil cuma satu ini. Citra dapat diartikan sebagai kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pekerjaannya tentang fakta-fakta dan kenyataan. Jadi angkatlah fakta-fakta dan kenyataan yang positif. Kalau fakta dan kenyataan yang tersaji, aduh ngurus halal di LP3H, UMP lama, ribet, itulah yang akan menjadi citranya. Aduh faktanya saya bilang halal di LPH-nya 2 bulan belum ada respon. Itulah kenyataan dan itulah yang akan menempel persepsi publik. Jangan sepelekan fakta, jangan sepelekan kenyataan, dan angkat justru fakta kenyataan yang mendukung secara positif eksistensi LP3 Anda. Bapak kan pasti ada lagi di bawah ada Pak ya, kepala LP3 ada Pak ya. Hadir ya. Nah, mendorong lapangan kerja yang terlupakan. BPJPH 22 Oktober sampai kemarin telah menciptakan 23 lapangan kerja baru sebagai pendamping yang mendapatkan lebih dari UMR 20 dari tanpa ada investasi satu bangun pabrik. Biasanya kalau menciptakan lapangan kerja kan harus pabrik dulu, ya kan, membuat bisnis dulu. Dan ini Bu, bagi pengangguran di jumlah pengangguran di Sumbar kan, kalau ada perusahaan yang ditata, kumpulkan, minta di UMP. Kemarin waktu rame-ramenya ini di PHK, kami hadir di sana, diam-diam karena ada program pemerintah untuk menyelamatkan mereka. Silakan kalau yang mau kerja lagi di Site jadi P3. Banyak pegawai ekspor jadi P3. Lanjut.
Nah ini saya cerita nih, ini buat buka sekali videonya nggak buat. Ini Bu Tuti ini adalah penjual produsen. Dia dapat sertifikat halal dari dinas tempat. Dengan sertifikat halal itu dia bisa ikut pameran internasional diadakan oleh provinsi. Jadi mohon Bu, Ibu pameran internasional untuk dispensing para pelaku usaha ini. Apa hasilnya Bu? Dia bisa ekspor ke Paris sebulan 1 kontainer, 15.000 pieces keripik sebulan. Yang kebetulan difasilitasi oleh Bintang. Jadi mohon Ibu memberi fasilitasi Bu. Memberi fasilitasi sertifikat halal daripada Ibu memberikan habis sehari-hari. Tapi kalau Ibu memberi fasilitasi dalam bentuk sertifikat halal, itu kan cuma 250.000. Tapi kalau yang besar 2 juta atau 3 juta per pelaku usaha. Ibu fasilitasi, Ibu akan bisa membuat pelaku usaha seperti ini. Nih satu lagi nih, pengusaha sate lilit dari Bali. Dengan sertifikat halal, dia bisa ekspor ke Singapura. Satu lagi, nah kalau ini yang ini satu lagi. Ini pelaku usaha SD. Dengan sertifikat halal dia tadinya cuma di 1 SD. Dengan sertifikat halal ini dia bisa punya 9 kontak. Yang saya bilang kalau Ibu memberikan sertifikat halal, Ibu bisa memberikan tapi air. Bantuan 230.000 sehari subuh sama pelaku usaha. Tapi kalau Ibu 230.000 buat satu pelaku bersertifikat halal, itu akan bisa dipakai terus-terusan. Kalau Ibu bisa memberikan sertifikat halal yang reguler, ya kan, 2 juta atau 3 juta buat sehari, ya kan? Ini dampaknya ekspor. Dampaknya bisa ekspor. Coba kasih bantuan 3 juta. Sebulan habis buat modal kerja, untung kalau balik. Kalau enggak, mungkin dipakai di handphone. Sertifikat halal. Mereka akan bisa. Lanjut. Nah, ini sekarang saya bicara. Bapak harus melakukan pelatihan besar, Pak. Pelatihan akbar, calon pendamping halal di auditorium. Saya ada videonya Bapak, tapi nggak ada. Lanjut aja Mas. Kita film bisu aja kayak zaman saya campur dulu ya. Nih testimoninya. Ini salah satu mahasiswa Universitas Riau. Dia semester 3. Sertifikat halal 1 bulan itu 120. Kaliin aja 120. Tidak biaya kuliah dia aja udah bisa. Ini nanti kalau misalnya nanti kita adakan calon LP3H ini, kita akan sampaikan ini potensi besar mereka. Tayangkan, sampaikan video kita secara lengkap. Yang tidak bisa karena tidak bisa saya tayangkan sekarang. Lanjut. Nih satu lagi nih. Selanjutnya, lihat. Saya dia ngaku-ngaku 190. Cek di database-nya. Benar. Ini anak bisa menghasilkan 27 sertifikat halal. 200 sampai 200 kali 40.000 itu 30 juta sebulan. Bayangkan. Hanya dalam liburan. Bapak yang baju putih itu mirip banget Pak Haikal. Dari jauh kayak Pak Haikal. Haikal dibikin kan? Udah jadi kepala LP3 cocok itu, udah mirip Bapak Haikal. Cuman Bapak Haikal nggak pakai ikut aja. Ya, ini contoh 197. HUNP minimal harus punya 1.000 pendamping halal. Setelah itu mereka kembangkan lagi. 1.000 itu suruh ajak satu tetangganya, saudaranya. Kalau mereka bisa mengajak 10, berarti 10.000. 10.000 pendamping halal itu luar biasa. Kita nanti teknisnya sampai handling object pun kita kasih. Gimana cara mengatasi keberatan pelaku usaha? Saya sampai siapkan materi pelatihan. Jadi bukan hanya pelatihan dari grade A. Kalau latihan pakai grade A itu harus ada persiapan dulu Pak. Kalau enggak 30% gagal itu. Jadi pelatihan itu kita
90% Pak, rekor saya 90% akan menjadi pendamping halal. Alhamdulillah saya sampai saat ini sudah melahirkan 5.400 pendamping proses produk halal setelah pelatihan yang kita berikan. Yakin UMP yang mahasiswa 6.000 masa sih nggak bisa 5.000, ya kan? 10%, 6.600 sudah luar biasa. Dan bisa. Gampang Pak, sederhana. Memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan pelaku. Lanjut. Ini tugasnya. Syaratnya apa? Mahasiswa juga karena pendidikan minimal cuma SMA, WNI, beragama Islam. Ini aja syaratnya. Lanjut. Nah, kita kasih dana dalam pengurusan sertifikat halal dari APBN ini 30.000. Dan komponen terbesarnya adalah untuk P3H, yaitu 150.000. Sampai hari ini saya cek datanya sampai kemarin masih ya 423.000 sertifikat halal gratis. Ini Anda harus manfaatkan. Memang di Sumbar alokasinya tinggal 2.000 lagi. Ini kalau 15 September mendatang alokasi yang kita alokasikan buat provinsi belum habis, kita buka secara nasional. Anda akan bisa memanfaatkan 423.000 itu. Jadi ini besar Pak, peluangnya masih besar. Jadi dari 150.000 itu memang setelah dipajak mereka mendapatkan 134.000. Tapi kan lumayan Pak. Itu saja sertifikat halal itu udah 2,3 juta. Bayar kos di sini 1 juta mungkin masih bisa bayar. Masih bisa buat makan. Jadi P3H. Lanjut. Nah ini alokasi kita, target kita 2025 3,5 juta sertifikat halal. Inilah yang perlu ditopang Bu oleh Pemda, Pemkot. Sertifikat halal. Targetnya nih Bu, kita sudah bekerja sama dengan Pak Tito, Pak Mendagri juga sudah kan bahwa tolong Pemda dibantu UMKM dalam bersertifikat halal. Dan nanti sertifikasi mohon disalurkan melalui LPH dan LP3 di ruangan ini, ya kan, yang ada di ruangan ini. Lanjut. Nah, insya Allah DPR sudah menyetujui anggaran untuk 3,5 juta halal gratis. Dan insya Allah berapa Pak yang sudah disetujui dari keuangan? LP3 350 Pak ya. Ini potensi LP3H dan LPH ini sungguh sangat luar biasa, apalagi dari luar negeri. Oleh karena itu, lanjut. Nah, ini mohon maaf nih Pak, datanya di kita jumlah P3 56. Karena apa? Karena Anda merasa bahwa 300 orang itu sudah mengikuti grade edu dan sudah lulus kan? Tapi kita belum mendownload sertifikatnya. Ketika belum mendownload sertifikatnya, tidak jumlah sertifikat halal di internet 3.000 dari 66 orang. Bayangkan kalau Anda punya 1.000. Kalau Anda punya 1.000 dikali 10 aja berapa? 20.000 sertifikat. Dan komponen buat LP3 adalah 25.000. 20.000 sudah dapat 500 juta ya. Belum lagi potensi sebagai LP. Ini yang dahsyat, ini yang luar biasa. Ini visioner, visinya ke depan. Tapi belum akan terrealisasi kalau belum berkelasnya jadi LP. Karena itu tolong ditempel terus nih Pak Deputi, karena tangan beliau nih yang bisa memutuskan LPH UIN menjadi LPH, UNP juga menjadi LPH utama, tapi tetap harus melalui prosedur dan syarat-syarat. Itu 30 kita sama. Gampang Pak, ini di rumah sekitar aja, Bapak bikin CSR, tolong biayain aja. Ya kan, biayain aja gitu loh. Dan bagi mahasiswa, ini Bu, tolong Bu, nanti KKN Bu supaya konkret, jadikan KKN tematik, jadi KKN untuk mendampingi usaha bersertifikat halal. Jadi mereka KKN bukannya duit Bu, tapi mereka dapat duit. Kalau Anda jadikan setiap tahun berapa orang Pak yang KKN Pak? 1.000 ada? 10.000?
ULP 10.000 setiap tahun mahasiswa. Bayangkan Pak, 10.000 Pak itu. Kalau satu anak aja bisa 10,